Buktinya apa, Hipno? Gak bisa dong bicara tanpa bukti. Bagi kalian yang pernah iktikaf di antara tahun 2014 2015, pas bareng saya juga pernah di Hipno kan, di Masjid Dian Al Mahri, di Masjid Kubah Mas. Pas kita lagi tiduran, semuanya tiduran, plek, tiduran. Ya, sekitar setengah 12-an, jam 12-an, kurang lebih sekitar jam segituan. Aku di Hipno. Pas lagi tidur, ditanya-tanyain. Dalam hatiku, ini bisa nggak sih tahu tempat gitu? Maksudku, ini masjid gitu loh. Jadi bagi kalian orang awam, orang umum, orang yang nggak tahu atau menentang atau melawan atau mengatakan gua bohong soal hal-hal macam seperti ini, ya, dan seluruh informasi data intel dari West East dan Mid, ya, lu semua bisa lihat sendiri pas waktu itu gua di Masjid Dian Al Mahri, di Masjid Kubah Mas, Hypno Sleep. Lu semua bisa lihat sendiri waktu itu. Gak cuma itu, yang waktu itu kita juga di Masjid Istiqlal, Masjid Atin. Oke? Oke. Dah, apa lagi? Memang begitu. Ya memang begitu. Terus gua yang mau ditumbalin, gua juga yang dikatain teroris waktu itu di Masjid Istiqlal. Dan lucunya semua orang, semua yang ada majelis taklim segala macam, tetangga aku, bahkan orang, kalau kecuali orang tuaku justru percayanya aku komunis. Kan aneh ya, bagaimana mereka bisa ngekat, ya, ngekat aliran informasi itu untuk nyampe ke bapakku gitu. Semua yang lain ngomong teroris, semua yang lain ngomong Zionis, bapakku dapatnya itu komunis. Wow, berarti kan ada aliran informasi itu, termasuk ajudan, ya, ajudan dan segala macam orang-orang yang sekeliling bapakku pas waktu bapakku masih aktif. Itu berarti kan dikontrol, ya, oleh mereka. Oke? Oleh mereka yang dikontrol. Jadi nggak nyampe gitu, bahwa aku katanya Zionis, bahwa aku katanya teroris, itu nggak nyampe. Bapakku itu yang dihipnokan ke dia itu adalah komunis. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya, itulah, kalau kalian, bagi kalian orang umum, rakyat-rakyat biasa, atau mungkin tetanggaku ada yang nontonin ini juga, atau siapapun ya, yang nggak percaya tentang whistleblowing ini, kalian pernah lihat gue di Hypno? Kalian pernah lihat? Cuman sekelompok orang ini kagak tahu, kagak tahu kalau koneksi gue sama orang-orang Amerika itu udah ada bahkan sebelum 2014, sebelum mereka melakukan aksi mereka. Cuman ya, bagian ngebuat mereka akhirnya bergabung dengan West, dan akhirnya mereka mendapatkan bukti kenyataan bahwa gua itu ditumbalin dan bukan gua yang melakukan aneh-aneh begitu. Tentunya dengan bisa dibilang membahayakan diri menjadi umpan, ya. Itu baru memang di 2018. Baru di 2018 itu. Bagaimana ceritanya Amerika sebagai West juga, ya, bisa tahu kalau itu bukan perbuatan Cina gitu, bukan perbuatan China. Karena memang bukan China yang melakukannya. Satu, dua, China juga jengkel sama sekelompok orang ini. Nanti ku ceritakan apa ruginya, oke? Apapun ruginya. Dan
apa yang sudah merugikan, nggak sepele merugikannya ya, apalagi bagi Cina itu nggak sepele ya. Mereka memang punya ini sendiri ya, apa, aturan, memang mereka punya patennya mereka sendiri, solidnya mereka sendiri ada gitu. Misalkan mereka nggak terlalu whistleblowing juga, kecuali memang ada kebodohan yang dipertahankan, nah itu baru whistleblowing. Jadi di bagian itulah, nah, itu bukan China, ternyata bukan China. Dan akhirnya Amerika, oh iya, yang melakukan Freeport itu adalah sekelompok orang ini. Tek. Akhirnya lengkap, komplit ya. Kalau aku pikir ya memang sih sifat perfeksionisku itu kadang mahal ya. Bukan mahal ya, apa, harga yang harus kubayar tuh terlalu lebih. Tapi itulah akhirnya West pertama kan East, Mid, West baru komplit semua. Menyenangkan. Tuh bagi kalian yang mau ngatain saya ngarang cerita, bagi kalian yang mau berusaha ngibulin orang lain lagi ya, bagi buzzer Islam yang masih aja berisik pakai toa, ya ampun itu berisik banget sumpah. Saya tahu kalian dari buzzer Islam ya, forum pengebom Indonesia, saya ngerti. Cuman bisa nggak sih, saya tahu kalian mau ngumpulin orang, ngumpulin massa. Jadi kalau misalkan ada pilgub, pilpres, pilkot ya, wali kota, apapun itu, lewat kalian dulu ngambil suara ya, padahal belum tentu juga tuh. Ya pokoknya gitu sih. Nah, ya akhirnya di bagian di sana itu akhirnya Amerika join ya. Kita terus bagi data soal memang sekelompok orang ini ternyata lebih solid daripada yang kuduga. Ternyata lebih, bukan solid, mencengkram lah. Kita nggak mungkin itu ibaratnya akar pohon, sekelompok orang ini dimusuhi, dicabut tanpa ngerusak tanahnya. Itu pakai apaan? Ibaratnya hampir seperti itulah. Dan jadi saya kadang juga nggak terlalu paham juga maksud mereka, pengertian mereka gimana ya. Mereka mau ngubah Freeport itu jadi perusahaan pribadi mereka atau bagaimana gitu. Apa itu yang ada di otak mereka gitu. Wow, tinggi juga sih, lumayan. Mereka mungkin mau jadi sejenis bakri gitu kali ya. Mungkin ya. Tapi ya saya konyol juga ya. Kesalahan mereka satu-satunya itu ya adalah mulai mentumbalkan gua. Gini, kalau misalkan ya mereka melakukan itu, mereka punya ide. Jadi gini, ada 3 hal yang ingin gua sampaikan ke lu semua, siapapun yang nonton video ini. Pertama, siapa yang punya ide untuk mengklaim Freeport di 2014, Pilpres 2014 itu siapa? 2, sebenarnya kita semua udah tahu, West Smith udah tahu. 2, siapa semua yang merencanakan mengeksekusi, manggil itunya semua tuh siapa? Sampai Pak Hatta ngomong, "Ya, kita klaim Freeport," itu siapa? Oke? Dan nyari ribut sama Amerika. Itu siapa? Ketiga, siapa yang punya ide untuk mentumbalkan gua? Itu siapa yang punya ide? Itu sebenarnya kesalahan lu fatalnya di situ. Lu pikir gue cuma anak ingusan gitu ya? Lu pikir gue cuma anak ingusan yang baru kemarin sore nggak tahu apa-apa, bisa dihipno, baca buku hipno, bisa dihipno, bisa menghayal gitu. Terus wah, pokoknya gitu deh ya.
Pokoknya mungkin lu coba waktu itu, kalau nggak salah gue pernah dites untuk di hipno, terus suruh pergi ke apartemen, terus suruh pergi ke itu. Ya udah gue ikutin aja. Cuman gue gak masuk liftnya, kagak masuk liftnya. Ya sekalian waktu itu memang jadi umpan juga. Jadi bad. I'm gonna be the bad. Ya begitulah. Terus memang sih yang koneksi gue ke Amerika memang udah dari sebelum bahkan, dan gue nggak perlu ngasih tahu lu kapan dan bagaimana ceritanya. Sebelum dari 2014 koneksi gue ke Amerika dan Saudi. Koneksi gue ke China itu justru baru setelah itu. Baru setelah gue jadi seolah biang kerok dari semua ini gitu. Biang kerok dari semua ini. Wow. Dan gue pikir pas waktu lu semua tumbalin gue seolah gue ini komunis gitu ya, apa nih orang udah sadar gitu kalau koneksi gue sama China tuh ada gitu. Tapi kan gue juga connect sama Amerika gitu loh, orang Amerika yang bertugas di Indonesia dan yang ada di Amerikanya sendiri kan gitu. Oh ternyata kagak gitu loh. Ternyata sampai 2018, 19, 20, 2020 sekarang ini mereka juga nggak sadar-sadar kalau gue ada koneksi ke mereka semua. Aduh. Padahal kalau misalkan kita damai gitu, waktu itu kita damai gitu aja ya. Masalahnya udah clear gitu aja, udah kayak nggak ada ini, nggak ada apa-apa lagi gitu. Gua bisa mungkin memulai hidup baru, kuliah di Amerika Utara, Eropa atau Rusia, apa lah. Nanti gua bahas soal mereka ngasih beasiswa ini. Padahal kayaknya menyenangkan di sana. Full belajar. Nggak ada masalah macam begini. Full belajar, full riset. Gue dari dulu pengen, ya adalah nanti gue bahas di video lainnya. Udah hampir 13 menit ya. Ya udah deh. Untuk yang ini gue ulang lagi. Oke, gue ulang lagi. Untuk lu orang umum ya. Semua yang nggak percaya soal begini, lu bisa lihat Uya Kuya, lu bisa lihat gua pas waktu di Masjid Dian Al Mahri Kubah Mas Istiqlal Atin.